Baru menjadi nabi pada usia 40 tahun. Apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum itu? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Jika demikian, apa agama beliau sebelum itu? Apakah sama dengan agama kaumnya yang menyembah berhala, atau sama dengan agama keluarganya, atau justru tidak beragama? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Jika demikian, apa agama beliau sebelum itu? Apakah sama dengan agama kaumnya yang menyembah berhala, atau sama dengan agama keluarganya, atau justru tidak beragama? Jawaban terakhir agaknya sulit diterima jika merujuk kepada kondisi masyarakat Arab saat itu yang pada umumnya memiliki kepercayaan agama. Jadi masih tersisa dua kemungkinan. Apakah Muhammad muda adalah seorang penyembah berhala? Jika dilihat dari sudut kemungkinan, maka jawabannya mungkin saja. Tetapi kemungkinan itu sendiri akan sulit dipertahankan mengingat beberapa fragmen dalam sumber sejarah menyebut Nabi Muhammad SAW hampir tidak pernah disebut menyembah satu berhala pun. Artinya, sumber sejarah dalam hal ini literatur yang dapat diakses, tidak ada yang dapat digunakan membuktikan bahwa Muhammad muda adalah penyembah berhala. Kemungkinan besarnya Muhammad muda mengikuti tradisi keagamaan keluarganya, di mana kakek Nabi Muhammad SAW diyakini sebagian sejarawan Muslim sebagai bukan penyembah berhala. Bahkan dengan tegas sebuah riwayat menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan perlindungan Tuhan dari keburukan kaumnya. Baik keburukan itu dalam persoalan perilaku, adat, budaya, maupun agama dan keyakinan kaumnya. Imam Al-Baihaqi, seorang pakar hadis sekaligus teolog muslim, menyebut dalam kitabnya Dalailun Nubuwah sebuah ulasan mengenai persoalan ini. Ada sebuah bab yang berjudul Bab Maja'a fi hisi Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sabibatihi an azari al jahiliyah wa ma'ayyi bihalimma yuridu bihi min karamatihi birisalatihi hatta ba'atsyahu rasulan. Bab tentang riwayat yang menjelaskan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya pada usia mudanya dari kotoran dan keburukan zaman jahiliyah, karena dia menghendaki Rasulnya sebuah kemuliaan dengan wahyu kerasulan sampai Rasulnya itu diutus sebagai Rasul. Dalam bagian ini disebutkan beberapa riwayat tentang bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad muda hingga beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sebelum menyajikan bentuk-bentuk penjagaan itu, Imam Al-Baihaqi mengutip perkataan Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah Islam terkemuka pada abad pertama Hijrah, yang berkata, Abu Abdillah Al-Hafiz meriwayatkan dari Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub, dari Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia muda dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya, menjaganya, dan membentenginya dari kotoran dan keburukan zaman jahiliyah, karena dia menghendaki untuk memuliakannya dengan risalah kenabian, sedangkan dia berada di atas agama kaumnya. Sampai dia mencapai usia seorang lelaki yang paling utama dalam harga dirinya, paling baik akhlaknya, paling mulia pergaulannya, paling baik hubungannya dengan tetangganya, paling agung perilakunya, paling jujur perkataannya, paling agung dalam menjaga amanahnya,
paling jauh dari keburukan ucapan dan perilaku yang biasanya mengotori anak laki-laki. Hal itu sebagai bentuk penyucian dan pemuliaan sampai namanya dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan seluruh perkara baik dalam dirinya. Dalailun Nubuwah Jilid 2 halaman 30. Pernyataan Imam Ibnu Ishaq, dia berada di atas agama kaumnya, bersumber dari salah seorang sahabat Nabi, Jubair bin Mut'im. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, Abu Abdillah Al-Hafiz meriwayatkan dari Abdul Abbas, dari Ahmad, dari Yunus bin Syabib, dari Ibnu Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakir, dari Utsman bin Abi Sulaiman, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya Jubair yang berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau berada di atas agama kaumnya. Beliau berdiri di atas untanya di Arafat, di tengah-tengah kaumnya sampai beliau bubar bersama mereka sebagai bentuk pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Hadis riwayat Al-Baihaqi Dalailun Nubuwah Jilid 2 halaman 37. Imam Al-Baihaqi mengomentari pernyataan Ibnu Ishaq rahimahumullah tersebut, bahwa redaksi dia berada di atas agama kaumnya tidak bisa diartikan secara tekstual bahwa Nabi Muhammad SAW menganut agama penyembah berhala sebagaimana kaumnya. Dia harus dipahami bahwa Nabi Muhammad berpegang kepada agama warisan Ibrahim dan Ismail tentang cara berhaji, cara menikah, dan cara berjual beli. Agama kaumnya tidak bisa dimaknai sebagai praktik syirik suku Quraisy. Imam Al-Baihaqi berkata, saya berkata, ucapan Ibnu Ishaq atau Jubair bin Mut'im, Nabi di atas agama kaumnya, maknanya adalah Nabi berdiri di atas sisa-sisa agama warisan Ibrahim dan Ismail dalam ritual haji, pernikahan, dan transaksi jual beli, bukan dalam kesyirikan. Sungguh, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Keterangan yang sudah kami sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membenci Lata dan Uzza sejak kecil menjadi bukti akan hal itu. Dalailun Nubuwah Jilid 2 halaman 37. Berdasarkan keterangan Al-Baihaqi tersebut, jelaslah bahwa agama Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi adalah agama warisan Nabi Ibrahim dan Ismail, khususnya dalam persoalan haji, pernikahan, dan transaksi jual beli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi penyembah berhala sama sekali. Bahkan sejak kecil beliau telah memiliki kebencian terhadap berhala-berhala seperti Lata dan Uzza yang diagungkan suku Quraisy.